Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan coba belajar mengambil nasihat dan panduan atau hidayah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 79. Jadi bagi yang membawa mushaf atau membawa HP yang ada Quran digital, silakan membuka mushaf surat Ali Imran ayat 79. Kita tilawah terlebih dahulu, nanti kita akan coba belajar dan memahami firman Allah di dalam ayat ini. Silakan dibuka surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 79. Gedein lagi aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Akan tetapi hendaknya ia berkata, hendaklah kalian menjadi
manusia-manusia Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan karena kalian senantiasa mempelajarinya. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, kalau di layar itu kita melihat tentang tema ya, tema yang disebarkan melalui poster dan sosial media kita. One step closer atau selangkah lebih dekat. Kalau saya coba terjemahkan, itu maksudnya adalah bahwa setiap orang itu dalam hidupnya semuanya mengalami proses. Bahkan kenabian juga dengan proses. Kalau kita lihat proses kenabian Nabi Muhammad itu sudah sejak beliau lahir, Allah udah membuat proses itu. Bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim dari keturunan yang terbaik, kemudian di Makkah, lalu beliau mengalami pertumbuhan yang banyak sekali hal-hal yang menakjubkan, diantaranya pembelahan dada di masa kecilnya. Kemudian suatu saat beliau pernah mau menghadiri acara konser gitu, tapi konser yang jahiliyah, terus tiba-tiba jadi ngantuk dan tertidur, baru bangun besok paginya. Nah, ini semuanya adalah proses sampai beliau nanti dinobatkan menjadi seorang duta Allah atau Rasulullah. Bahkan sebuah kenabian pun yang dipilih itu adalah orang yang sangat istimewa juga mengalami proses. Apalagi umat Nabi, yaitu para sahabat, apalagi umat Nabi yang bukan para sahabat kayak kita. Semuanya mengalami proses. Nah, one step closer ini adalah proses kita dari hijrah sampai menjadi seorang muslim yang ideal. Atau muslim ideal itu dalam bahasa Arab disebut dengan mithali. Dari yang awalnya waqi'i, realitasnya adalah kita kayak gini aja, bukan yang sosok yang sangat istimewa, sampai mendekati ideal. Bagaimana proses yang harus dilalui oleh seseorang atau oleh suatu generasi? Bagaimana Nabi menyentuh pendidikan para sahabat sehingga mereka yang awalnya dari jahiliyah kemudian berhijrah kepada Islam, kemudian dari Islam itu sampai ke tingkat mendekati ideal atau bahkan sebagian dari mereka itu sangat ideal. Ternyata inilah yang harus dilalui oleh setiap muslim dalam proses memperbaiki dirinya. Inilah yang dilalui oleh kaum muslimin, jama'atun minal muslimin, umat Islam, bahkan peradaban Islam. Semuanya butuh proses, butuh step demi step sampai ke tingkat yang ideal. Ini makna dari one step closer itu, closer kepada apa? Lebih dekat kepada apa? Lebih dekat kepada ideal. Saya nggak bilang udah ideal karena ini hanya Allah yang tahu, tapi setidaknya kita lebih dekat kepada nilai-nilai ideal. Nah, di situ kita melihat ada istilah hijrah mungkin sudah common ya di kita, sesuatu yang udah biasa. Ada dua istilah yang mungkin bagi sebagian baru. Ada istilah saqafi, terus ada istilah Rabbani. Harusnya double B di situ. Rabbani. Ada istilah saqafi, ada istilah Rabbani. Dan istilah ini, terutama istilah Rabbani, kita temukan tadi di dalam bacaan surat Ali Imran. Allah mengatakan kunu Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin. Apa arti kunu? Kunu itu mirip dengan kun. Kalau kun itu satu, kalau kunu itu plural, banyak, jamak. Jadi kalau satu orang kun Rabbani, kalau banyak kunu Rabbaniyin. Ini hanya soal grammar. Yang udah belajar bahasa Arab. Jadi kalau kun fayakun itu satu. Kalau banyak kunu fayakunu atau fayakununa. Jadi kalau banyak itu pakai Rabbaniyin, kalau satu Rabbani. Nah, kalimat kun di sini jadi itu artinya ada pembentukan. Jadi enggak sekaligus bin salabin abrakadabra. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun ya langsung jadi. Tapi ini adalah sebuah perintah yang sifatnya hablum minan nas. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjadi Rabbaniyin. Artinya menjadi Rabbaniyin ini butuh proses.
Seseorang untuk bisa menjadi Rabbaniyin butuh proses. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain kalimat kun, salah satunya misalnya di At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian, artinya tumbuhlah kalian, bentuklah diri kalian dengan orang-orang soleh. Maka kalian akan jadi orang yang baik. Kalau di surat Ali Imran yang tadi saya baca ketika maghrib, wal takun, hendaklah ada, tapi sebetulnya terjemahannya bukan hendaklah ada, hendaklah jadi. Wal takum minkum ummah, siapa yang jadi? Sekelompok kaum muslimin menjadi orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu juga dibentuk. Artinya kata Allah kunu rabbaniyin, untuk bisa menjadi seorang yang rabbani, nanti saya jelaskan apa beda rabbani dengan tsaqafi, itu butuh proses pembentukan. Itu butuh proses pembentukan, enggak sekali jadi gitu. Dan kita sekarang kalau kita mau melihat diri kita sekarang di antara 3 anak tangga itu, alhamdulillah rata-rata jamaah Al-Latif ini sudah melalui fase hijrah. Yang awalnya dulu mungkin jauh dari masjid, sudah berhijrah, sekarang rajin ke masjid. Yang awalnya dulu paling takut duduk dalam majelis ilmu, sekarang sudah berhijrah, rajin duduk dalam majelis ilmu. Awalnya dulu mungkin masih nggak tahu bahwa jilbab itu wajib, alhamdulillah bertahap hijrah mulai menutup aurat secara bertahap. Ini artinya proses hijrah udah kita lewati. Dan insya Allah saya yakin nih udah nyaman dengan hijrahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Saya lihat tren di kita sekarang, kita udah masuk ke fase tangga yang kedua, yaitu tangga tsaqafi. Apa itu tangga tsaqafi? Yang senang kepada ilmu, senang kepada ta'lim. Sehingga muncul istilah mabuk ta'lim. Ada ta'lim di sana, rame ke sana. Ada ta'lim di sini, rame. Di Al-Latif itu ada 3 ta'lim dalam sepekan, Senin, Rabu, Sabtu, dan kita berbondong-bondong datang, dan ini udah luar biasa. Jadi udah punya minat yang baik terhadap ilmu. Tetapi ternyata ini belum selesai stepnya. Ada step berikutnya, bukan hanya kepada senang ilmu, tetapi bagaimana menjadikan ilmu itu adalah karakter dalam diri kita. Bagaimana menjadikan ilmu itu adalah iman dalam hati kita. Bagaimana menjadikan ilmu itu membentuk membentuk diri kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang kepada Allah itu taat, yang kepada manusia itu bermanfaat. Itulah Rabbani. Membentuk manusia yang kepada Allah itu taat, yang kepada manusia itu bermanfaat. Dan itu nggak bisa hanya dengan tangga tsaqafi. Dia harus dibentuk, dia harus diarahkan, dia harus ditumbuhkan, dia harus dikembangkan. Dan proses pembentukan, pengarahan, pertumbuhan, perkembangan itu yang dibentuk tadi dalam bahasa ulama disebut dengan tarbiyah. Kalau dari hijrah ke tsaqafi nggak perlu tarbiyah. Hanya perlu dakwah fardiyah, ayo kita ta'lim yuk, ayo kita ngaji yuk, ayo kita tausiah yuk, ayo kita ada tabligh akbar yuk. Tsaqafi, dia menambah wawasan. Tetapi kalau mau menjadi Rabbani, Allah mengatakan kunu. Jadilah, arti jadilah di situ kata para ulama tafsir, bentuklah diri kalian agar bisa menjadi seorang yang Rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimun atau wabima kuntum tadrusun. Jadi dibentuk oleh tarbiyah. Sekarang saya pengen ngebedain dulu nih. Apa bedanya Rabbani dengan tsaqafi? Dalam proses pembelajaran seorang muslim, ada 2 tujuan dari belajar itu. Yang tanpa kita sadari sebetulnya itu terjadi dalam setiap sistem pendidikan dan dakwah kita. Ada yang arahnya dakwah dan pendidikan itu kepada mencetak muslim tsaqafi. Ada yang arahnya lebih jauh mencetak muslim Rabbani. Mencetak muslim tsaqafi itu artinya menjadikan seorang muslim itu berwawasan Islam. Berwawasan Islam. Dan rata-rata pendidikan sekolah-sekolah Islam kita itu arahnya ke sini. Hanya sebatas menjadikan muslim ini punya wawasan Islam. Jadi yang ditransfer itu bukan iman. Yang ditransfer itu bukan akhlak. Yang ditransfer itu bukan minat. Yang ditransfer itu bukan himmah.
Yang ditransfer itu bukan azam. Yang ditransfer itu bukan ruh atau semangat dakwah Islamnya atau semangat Islamnya. Yang ditransfer itu adalah wawasan dan informasi tentang Islam. Data-data Islam. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan ini yang jadi masalah kenapa kaum muslimin mayoritas pendidikan Islam itu ada di setiap sekolah bahkan dari SD, tetapi kualitas muslimnya belum taat kepada Allah dan belum bermanfaat kepada manusia. Jangankan manusia dalam lingkup peradaban, manusia dalam lingkup keluarga aja dia belum menjadi manfaat yang banyak. Apalagi ke tetangga, apalagi ke bangsa, apalagi ke peradaban manusia. Itu masih jauh. Kenapa? Karena belajarnya itu arahnya masih menambah wawasan. Contoh di sekolah, belajar akidah. Belajar akidah yang dipelajari misalnya anak-anak SD hafal Asmaul Husna. Dan ini bagus, penting juga wawasan ini apalagi menghafal asma Allah yang mulia. Siapa yang hafal Asmaul Husna dan dia lancar dapat nilai 100. Jadi standar dia berhasil dan belum adalah siapa yang mampu menghafal informasi dan data-data tentang wawasan Islam. Hafal Asmaul Husna, sebutkan nama-nama nabi, sebutkan nama-nama surga, sebutkan nama-nama sahabat. Kalau belajar sejarah, tanggal berapa, di mana, siapa aja. Jadi data-data tuh berapa jumlahnya. Kalau dia baca tentang Ashabul Kahfi malah yang nggak ada di Al-Quran. Siapa aja nama pemuda Ashabul Kahfi? Oh, Maksalmina misalnya. Ini juga belum ada riwayat yang jelas ya. Hanya ada yang mengatakan qila wa qal, katanya salah satunya bernama Maksalmina. Sehingga anak kita kasih nama Maksalmina, kenapa? Ashabul Kahfi dong gitu ya. Jadi ini lebih kepada wawasan. Banyak muslim belajar Islam itu belajar wawasan keislaman. Kalau dulu ketika saya masih sekolah itu ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau sekarang PAI, Pelajaran Agama Islam. Coba lihat isi dari buku PAI apa yang diajarkan. Rata-rata wawasan keislaman. Dan kalau di taklim, kalau di masjid-masjid belajar akidah. Belajar akidah itu berarti belajar rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Ini teori-teori tentang akidah. Belajar ibadah berarti belajar rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat. Teori tentang fikih sholat. Belajar haji ke anak-anak SD berarti belajar step-step manasik haji. Bukan lagi belajar tentang pesan dari ibadah haji itu apa. Sehingga anak-anak SD kita kan suka ada semacam acara manasik haji. Kemudian mereka kayak keliling tawaf di Ka'bah gitu, Ka'bah buatan. Kemudian pakai ihram yang perempuannya menutup aurat. Ini adalah memperkenalkan fikih haji, bukan mengajarkan pesan dari haji. Memperkenalkan fikih haji. Kalau sholat memperkenalkan fikih sholat, bukan pesan dari sholat. Bahwa pesan salah satu dari sholat itu adalah khusyuk kepada Allah dan tanha al-fahsya'i wal munkar kepada manusia. Itu pesan dari sholat. Ini jarang diajarkan. Sehingga kita terjebak menjadi generasi yang senang dengan wawasan Islam, lalu kecenderungannya karena dia punya wawasan, kecenderungannya adalah diskusi, debat, orasi, penghakiman. Ini kecenderungannya. Kalau dia hanya bermain di wawasan. Ketika kita tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang hidayah, ini yang syirik dan seterusnya. Akhirnya kita jadi hakim dadakan. Wah, terus memvonis, menghakimi yang lain. Kenapa? Karena itu salah satu sensasi dalam sakafi. Beda dengan Rabbani. Rabbani itu ketika dia tahu sesuatu dia amalkan, lalu dia mencoba untuk memperbaiki, bukan mendebat, bukan berdiskusi, bukan berpresentasi, bukan dalam bentuk yang sifatnya tamattu akli, fantasi berpikir. Mungkin kalau generasi sakafi yang kekiri-kirian, sebutlah kekiri-kirian itu generasi. Jadi di tangga sakafi itu kalau yang kekiri-kirian itu sekuler liberal. Itu yang tangga sakafi, tapi yang sebelah kiri itu sekuler liberal. Munculnya kayak gitu, senang perdebatan, senang diskusi terbuka, senang dengan hal-hal yang sifatnya pemikiran. Saya karena pernah mengalami step ini. Saya nggak ngomong hanya dengan membaca, tapi saya sebagai yang juga pernah muda dan alhamdulillah masih muda nih, pernah naik ke tangga sakafi tapi agak ngiri gitu. Ngiri apa ngiri? Ke kiri gitu, bukan iri ya.
Sempat ke kiri tapi nggak lama, karena saya setelah beberapa lama di kiri itu merasa garing, gersang, kok nggak ada yang nyaman di hati saya, akhirnya balik arah, tidak lama di situ. Tapi sempat mikir bahwa Al-Quran itu produk budaya, kan keren tuh ngomong gitu-gitu tuh, Al-Quran produk budaya, udah gitu Islam itu adalah kekayaan budaya lokalnya Arab, gitu-gitu deh, pemikiran-pemikiran kayak gitu. Terus saya dulu karena ngambilnya jurusan tafsir, saya sempat belajar versi yang ke kiri ini, namanya hermeneutika. Studi kritik Al-Quran yang dulunya dipakai untuk mengkritik Injil. Sekarang dipaksain untuk dipakai mengkritik Al-Quran. Kalau mau kayak gitu-gitu sekarang, masih punya nih bahan-bahannya, tapi udah enggak, udah males lah gitu-gitu. Perdebatan, diskusi panjang, adu-adu argumen lewat artikel, kirim-kiriman kolom ke surat kabar dan segala macam. Saya pemret, di Mesir saya pernah jadi pemret. Kenapa saya buat buletin, buat majalah? Karena saya ingin mendebat orang-orang yang berpikirnya kanan. Saya buatlah buletin kiri. Saya jadi pemeratnya, saya tahu apa rubrik-rubrik yang harus diisi yang bagus. Sampai ternyata yang kanan itu, yang buat rubrik di sana adalah calon istri saya. Jadi awalnya jadi bukan cinlok ya, cinta majalah. Gara-gara lewat majalah jadi siapa sih tuh bantah-bantahan melulu. Soal nggak bisa tidur malamnya gara-gara pemikiran. Jadi bukan nggak bisa tidur gara-gara iman, takut kepada Allah, kemudian sholat tahajud, nggak. Makanya saya bilang garing. Kalau yang sebelah kiri. Tapi asik bagi anak-anak muda yang mungkin baru-baru puber pemikiran, itu asik tuh. Terutama ya bagi kita nyebutnya puber pemikiran, itu asik banget. Ada sensasi di situ. Ada kayak drugs pemikiran. Bisa bantah orang, terus orang semuanya harus logis gitu. Tapi di hati nggak berasa apapun. Saya pernah mengalami masa itu, masa ketika agak-agak liberal dan sekuler, dan kemudian alhamdulillah akhirnya Allah selamatkan, bisa balik arah, dan istri saya juga menjadi salah satu asbab hidayah. Akhirnya mulai nggak tahu nih udah lurus apa enggak nih, cuma ya pengen lurus gitu aja. Artinya Saqafi adalah belajar Islam yang hanya untuk nambah wawasan. Kalau di kiri tadi polanya adalah ke sekuler, liberal, atau orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Islam liberal, walaupun sebetulnya dalam Islam tidak ada liberalnya. Yang ada Islam, Rabbani, dan Muslim yang sejati. Intinya teman-teman sekalian, kalau yang sebelah kanan, nih yang Saqafi sebelah kiri tadi kan ada dua kaki nih. Nah kalau yang Saqafi sebelah kiri adalah liberal, kalau yang sebelah kanan mungkin cenderungnya adalah dia senang dengan teori Islam saja dan terlalu berpikir idealis tanpa memahami realita. Idealnya kan gini, karena dia kan memahami teori ideal kan. Teori ideal sholat itu kayak gini, teori ideal akidah itu kayak gini, teori ideal muamalah mencari rezeki itu kayak gini. Dia nggak mau tahu tentang realita, sehingga akhirnya dia selalu berbicara ideal lalu mengutuk realita. Karena dia hanya tahu saqafah, sikapnya tidak dibentuk. Kemudian kebijaksanaannya tidak dibentuk, jadi nggak berbarengan. Yang muncul hanya yang di depan itu adalah wawasannya. Bertambah wawasan, bertambah idealis. Bertambah wawasan, bertambah idealis. Dan ini agak bahaya juga nih, walaupun untuk dirinya bagus. Untuk pribadinya bagus, tapi untuk yang lain belum bisa bermanfaat karena ini agak kaku. Sehingga menyebabkan orang lain itu merasa terganggu oleh dia. Kenapa ya? Yang rajin ngaji malah makin susah senyum. Yang rajin ngaji kok malah sering bilang saya sesat. Yang rajin ngaji kok malah sekarang nggak mau lagi bergaul dengan saya karena dianggap saya ini banyak syubhatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena kenapa? Karena dia larut dalam wawasan ideal teori Islam, tapi dia tidak dibangun, tidak dibentuk kedewasaan dan kebijaksanaan yang Rabbani. Itulah saya bilang, tapi nggak salah, cuma belum sempurna. Untuk dia pribadi itu bagus banget. Sehingga kita pengen pendidikan Islam di Indonesia ini, baik yang di masjid ataupun yang di sekolah-sekolah, arahnya bukan ke Saqafi, bukan nambah wawasan, tetapi arahnya adalah